105.8 FM, the best radio station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, right audience. Ya, saatnya kita sharing bersama si Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 8 Maret 2012. Oke, langsung saja kita coba sapa si Agus ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, kita ketemu lagi Siwo. Gimana kabarnya Siwo? Masih baik-baik saja? Biasa-biasa. Biasa saja. Di studio jam berapa nih? Jam 9 lebih 5 menit. Punya aku lebih 10 menit. Wah, ya kelebihan berarti Siwo. Oke, kita langsung saja silakan. 021-398-35906 Siwo, kita langsung terima ya Siwo ya. Baik, silakan. Nah, itu dia, Anda bisa telepon di 021-398-35906. Kerja sudah tidak sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dengan Doni. Doni Mas Doni di Tangerang ya? Ya, betul. Oke, silakan Mas. Halo, Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selalu yang pertama ini. Iya, bisa dia masuk langsung ya. Silakan Mas. Iya. Nurani merupakan penasehat sejati yang senantiasa mengajak pikiran kita kepada kebaikan dari mencegah keburukan. Bagaimana nurani kita dapat mengetahui mana perbuatan baik dan buruk, padahal banyak orang yang tinggal di pelosok pedalaman yang tidak mengetahui ajaran-ajaran kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia memiliki kehendak bebas tetapi tidak bisa keluar dari hukum sebab akibat. Dari sini saya menyimpulkan bahwa seseorang merupakan bagian dari hukum sebab akibat yang konsekuensinya ia harus tunduk kepada hukum sebab akibat tersebut. Lalu tidakkah ini menunjukkan bahwa kita adalah hamba dari hukum sebab akibat tersebut, Siwo? Iya, baik. Mohon di-sharingkan, Siwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, contekannya panjang juga tuh. Mas Doni, silakan Siwo. Kepada semua teman-teman Light Audien, setelah seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali seperti biasa. Mohon posisikan saya sekedar sebagai teman sharing saja, bukan karena memang bukan sebagai narasumber atau rujukan. Apa yang akan saya sharingkan sangat terbatasi oleh subjektivitas saya, sehingga saya harus selalu mengatakan sepanjang yang saya pahami, sepanjang yang saya yakini. Saya tidak pantas untuk mewakili pihak-pihak yang kesuciannya mutlak. Misalnya Islam, misalnya hadis yang sahih, ayat, wahyu, menurut Rasul, menurut Allah, itu semua hal-hal yang terkait dengan kemutlakan. Sementara saya masih relatif. Jadi kalau saya menyadari masih relatif, jadi jangan didudukkan sebagai narasumber atau rujukan, karena nanti bisa berbahaya. Dan karena saya masih relatif, kalaupun saya memahami, meyakini ini benar, ya benar menurut saya, dan kebenaran yang ada dalam diri saya ini masih relatif, jadi boleh diterima, boleh juga ditolak, dikritisi, terima kasih. Untuk itu maka mohon jangan tergesa menerima, namun juga mohon jangan tergesa menolak. Menerima dan menolak ada konsekuensi logis bagi masing-masing kita. Kita masuk ke topik yang pertama, Mas Doni di Tangerang.
Kalau saya tidak salah ingat, Mas Doni ini sudah 3 kali episode ini masuk selalu yang pertama. Ada 2 topik yang diangkat oleh beliau. Yang pertama tentang kaitannya dengan nurani. Apakah nurani itu bisa membedakan atau mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk? Lalu bagaimana kalau ada seseorang di tempat yang sangat terpencil, terasing, sehingga dia tidak menerima informasi-informasi, tidak menerima tentang data-data, tidak menerima tentang dakwah, seruan-seruan kebenaran misalnya. Itu yang saya tangkap seperti itu. Kita akan mulai dari situ dan nanti kita lanjut mudah-mudahan ke yang topik kedua. Ini yang saya tahu begini, Mas Doni dan teman-teman semua. Kita bisa merasakan masing-masing kita bahwa kita ini punya jasmani, punya rohani. Di dalam rohani kita atau diri kita yang batiniah, itu sepanjang yang saya tahu unsur besarnya itu ada 2, yaitu nafas dan nurani. Indikasi yang sering saya terapkan dalam diri saya, indikasi yang saya pakai adalah nafas itu selalu mengajak kepada kesenangan diri. Berbeda dengan nurani, dia mempunyai karakter selalu mengajak kepada kebenaran Tuhan. Ya, atau kita jadikan 2 saja indikasi, nanti kita akan membedakannya. Kita diberi fasilitas, diberi sarana, diri kita yang batiniah, kita punya nafas. Nafas itu baik, itu adalah anugerah dari Tuhan. Nurani, dia baik, karena dia juga anugerah dari Tuhan. Nafas punya ciri, dia lebih mementingkan kesenangan. Beda dengan nurani. Nurani selalu mengajak kepada kebenaran. Jadi lebih mementingkan kebenaran. Nafas lebih mementingkan diri, sementara nurani lebih mementingkan Tuhan. Jadi ada 2 indikasi yang saya akan coba sharing di sini. Nafas orientasinya selalu kesenangan. Dominatornya, jadi pusat pengaruhnya adalah aku, ego saya, diri saya. Beda dengan nurani. Nurani orientasinya kebenaran, bukan kesenangan. Dan dominasinya adalah Tuhan. Kalau nafas selalu mengajak mana yang menyenangkan dan untuk kepentingan orientasi diri. Bagaimana agar saya senang, itu intinya. Nurani itu dia sarana yang selalu mengajak kita kepada Tuhan dan kepada kebenaran. Nah, saya menggunakan 2 indikasi ini.
Yang dipertanyakan, bisakah dia mengetahui kebaikan dan keburukan nurani itu? Pertanyaannya tadi kurang lebih begitu. Dia memang diciptakan sebagai sarana untuk itu. Jadi kita belajar atau tidak belajar, kita sudah punya itu, kita sudah tahu itu. Nafas selalu dia mencari kesenangan diri, selalu dia mendorong untuk kesenangan diri, selalu dia mengajak kepada kesenangan diri. Dia tahu, tidak harus belajar, tidak harus dapat informasi dari mana-mana, dia sudah tahu tentang itu. Bahkan bayi-bayi yang belum mengerti tentang informasi, belum mengerti tentang bahasa, belum mengerti tentang kalimat, tapi dirinya tahu bahwa dia butuh kesenangan. Dia tahu kalau dirinya ada dan dia membutuhkan kesenangan. Pada saat dia tidak senang, dia akan komplain, bentuknya dengan menangis. Pada saat kesenangannya tercapai, maka dia tentram, maka dia tenang. Ya. Tentram tadi saya ganti dengan tenang. Ya, meskipun kadang-kadang hanya diberi gempong yang tidak punya isinya, ya namanya gempong itu ya, kempeng ya. Tapi karena dia merasa kesenangannya tercapai, kebutuhan dirinya tercapai, maka dia tenang. Padahal itu kamuflase sebetulnya. Yang dibutuhkan aslinya bukan itu. Dia tahu, tidak harus belajar. Seandainya pun dia hidup sendiri, terpencil di tengah hutan tanpa ada komunikasi sesama manusia, dia tahu. Ya, dalam ilmu filsafat Islam itu disebut sebagai al-hudurul awal. Ilmu yang sudah default diberikan kepada kita tanpa belajar. Nah, nurani nanti juga begitu. Dia tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Dia selalu mengajak, mencari, menuju, mendekat kepada yang maha sempurna, yang mengadakan dirinya. Meskipun mungkin tidak dengan bahasa seperti itu, tapi tahu. Bedanya, nafsu itu lebih cepat munculnya. Sementara nurani itu butuh syarat-syarat tertentunya, sehingga lebih lambat munculnya. Anak-anak itu selalu dia orientasinya senang dan tidak senang. Siapa yang menyenangkan dirinya, maka dia baik. Siapa yang menyusahkan dirinya, maka dia buruk. Jadi mengukur baik dan buruk kalau berdasarkan nafas, maka yang menyenangkan saya, dia baik. Itu cepat sekali munculnya. Bayi sudah bisa menangkap itu. Sementara untuk kemunculan power dari nurani, untuk kita mampu menangkap suara nurani, itu ada syarat-syarat, situasi dan kondisinya. Munculnya lebih sulit, munculnya lambat. Ya. Tetapi secara wajar, secara logis, secara alamiah, dia pasti muncul. Sehingga
tidak ada seorang pun yang dia sudah dewasa dan dia tidak punya nurani. Maka pasti setiap manusia ya yang dalam pengertian manusia wajar, dia sudah dewasa, itu pasti dia akan tahu suara nuraninya. Nah, itu pemahaman saya tentang nafas dan nurani. Sehingga seandainya ada orang yang dia terpencil dari komunitas manusia, sehingga dia tidak pernah mendapatkan data-data, berita-berita, informasi-informasi ataupun dakwah tentang kebenaran, dia sudah punya embrio kebenaran di dalam dirinya. Maka pada saat dia sudah disebut sebagai akil dan balik, ya, ini istilah teknis di dalam Islam, ada akil balik, dia sudah menjadi presiden dirinya sendiri. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia putuskan dan apa yang dia lakukan. Maka dia akan terkena oleh hukum nurani itu. Ya. Jadi hukum yang berlaku pada dia adalah hukum nurani. Pada saat di kondisi yang lain, seperti kita misalnya dapat akses informasi, akses dakwah, akses komunikasi yang sangat banyak gitu. Nah, pada saat kita sudah akil balik dan kita sudah menerima informasi tentang agama, kita dihukumi dengan agama itu, ya, agama yang benar, selalu mengajak kepada kebenaran, bukan mengajak kepada kesenangan, ya, dan selalu mengajak kepada Tuhan, bukan mengajak kepada diri. Nah, kita dihukumi oleh agama. Jadi yang dihukumi oleh agama hanya orang-orang yang mendapat informasi tentang agama. Orang yang tidak mendapat akses informasi agama, dia dihukumi dengan nuraninya. Termasuk yang ada dalam pertanyaan topik pertama. Bagaimana dengan orang yang terpencil? Dia mempunyai embrio tentang hukum dalam dirinya. Dia mempunyai power mengetahui yang benar dan tidak benar di dalam dirinya, yaitu nuraninya. Tidak usah belajar, tanpa informasi dia sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, sekapasitas dia. Halo? Ya sih, Bo. Ya, lanjut ya. Kemudian yang kedua, kehendak bebas. Kita ini punya kehendak bebas, tapi kan ada hukum sebab akibat, dan kita tidak mampu untuk menentang hukum sebab akibat itu. Kita memilih bisa, memanage bisa, mengelola bisa, tapi tidak mampu kita menentang adanya hukum sebab akibat. Pertanyaannya, nah berarti kita ini kan jadi hambanya sebab akibat, karena kita tidak mampu menentang hukum sebab akibat itu. Saya akan balik aja bertanya. Jadi saya menjawab, tapi jawabannya menggunakan pertanyaan. Mas Doni, sampean itu dipaksa oleh hukum gravitasi enggak? Kita punya kehendak bebas, ya. Tapi bisakah kita menolak pengaruh dari hukum gravitasi? Bisakah kita menolak terhadap determinasi terhadap gravitasi itu? Gak bisa kan? Kemudian pertanyaannya, apakah berarti kita ini hambanya gravitasi?
Pertanyaan yang kedua, ini kalau tadi itu uppercut, sekarang ini KO. Begini, tapi hati-hati ya. Kita kan punya kehendak bebas. Bisakah kita menolak kehendak bebas itu? Berarti kita dipaksa bahwa kita harus punya kehendak bebas. Kita tidak bisa mengelak dari kehendak bebas. Kita selalu saja punya kehendak bebas. Kita tidak bisa tidak punya kehendak bebas. Apakah berarti kita adalah hamba dari kehendak bebas itu? Tolong Mas Doni dijawab ya. Jadi saya mencoba menjawab, tapi dengan dengan pertanyaan. Ya. Di situ ada slip di dalam runut aturan berpikir yang tidak terhubung, sampean hubungkan. Ya, itu menjadi overlapping nanti. Dalam runut tertib berpikir itu hubungannya harus jelas, harus terhubung. Yang tidak berhubungan tidak boleh dihubungkan, karena akan terjadi slip. Nah, contohnya begini, contoh lain ya, karena ini banyak sekali saya alami, meskipun saya sudah berusaha cermat di dalam berpikir, runut dan tertib dalam pikir. Misalnya begini, ada kalimat, jangan kau beri makan anakmu itu dengan makanan yang haram. Ya, kalimatnya itu. Tapi kemudian kita menghubungkan sesuatu yang tidak terhubung. Berangkat rumusnya ya, jangan beri makan anak-anakmu dengan makanan yang haram. Nah, kemudian dihubungkan dengan koruptor misalnya. Bapaknya koruptor, berarti bapaknya memberi makan anak-anaknya dengan makanan yang haram. Ini meloncat, ini selip nih. Lawang yang berbuat haram itu bapaknya, yang berbuat buruk itu bapaknya. Loh, kok anaknya ikut memakan yang haram itu? Ya, misalnya seperti itu. Padahal anaknya itu punya hak mendapatkan makanan dari bapaknya, punya hak mendapatkan nafkah dari bapaknya. Pada saat anak itu mendapat nafkah dari bapaknya, itu halal, bukan haram. Soal bapaknya koruptor, yang haram bapaknya, bukan anaknya. Kecuali di situ ada bentuk kerjasama, saling mendukung antara bapak dengan anak, itu lain kasusnya. Seperti begini, ada koruptor naik taksi, kemudian memberikan uang ongkos naik taksi tadi. Apakah sopir taksi berarti dia menggunakan uang haram? Ya tidak, nggak ada hubungannya. Disebut uang haram itu pada saat uang itu diambil dengan cara yang haram. Jadi hanya bagi yang mengambil. Sementara sopir taksi itu mendapatkan uang dari koruptor yang numpang taksi tadi, itu hak dia, halal. Dia jadi sopir taksi, mengantar dia mendapatkan bayaran upah, halal. Seperti itu juga anak-anak, dia mendapat nafkah dari bapaknya, itu halal. Tapi karena kita menghubungkan yang tidak terhubung, akhirnya selip. Ya, contohnya seperti itu. Ada contoh lain. Yang berzina itu laki-laki dan perempuan, bergaya suami istri di luar nikah, kemudian melahirkan anak. Loh, anaknya disebut anak haram. Loh, yang haram itu yang berzina tadi, bukan anaknya.
Tapi karena kita kurang cermat dalam berpikir, akhirnya slip. Yang tidak berhubung dihubungkan. Nah, seperti ini juga. Kalau kita terpaksa terhadap sesuatu sehingga kita tidak bisa menolak dari itu, misalnya dari hukum sebab akibat, maka ini dari sebab itu ditarik kepada akibatnya, maka kita menjadi hamba sebab akibat. Nah, itu tidak terhubung, Mas. Ya, tidak terhubung. Kalau itu dihubungkan, pasti ada selip antara sebab dan akibat, tidak ada hubungannya. Apa hubungannya dengan kita ini tidak bisa menolak gravitasi, maka kita menjadi hamba gravitasi? Ya enggak lah, Mas. Nah, di mana letak putus linknya ini? Di mana letak slipnya? Coba deh cari. Ya, seperti contoh tadi, bayi lahir karena zina disebut anak haram. Kemudian bapaknya koruptor, anaknya berarti memakan barang haram, memakan uang haram. Nah, coba dicari slipnya di mana. Yuk, di samping kita suka belanja, kita coba masak juga deh. Ya, kalau ketemu slipnya di mana, pasti Anda tambah kebahagiaannya. Tapi dibutuhkan berpikir di situ. Gitu, terima kasih. Saya kembali ke bos. Lanjut, Sob. Iya, baik. Makasih, Sob. Ini katanya udah masuk lagi nih telepon. Baik, silakan 021398350906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bisa tolong dikecilkan volume radionya, Mas? Iya, sebentar. Ya, halo? Ya, halo, dengan siapa ini? Iya, dengan Imron. Mas Iwan, dikecilkan lagi, Mas, volumenya, Mas. Bunyi soalnya. Ada delay. Iya. Ya, oke, silakan, Mas Iwan. Assalamualaikum, Sob. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, pertanyaan saya singkat. Bagaimana cara kita memahami keadilan Allah, keadilan Tuhan? Cara memahami ya? Iya, bagaimana kita memahami sehingga kita mengerti bahwa Allah itu adil. Oke. Terutama mungkin kita hubungkan dengan kondisi apapun yang ada pada diri kita ya. Iya. Baik, Itu mungkin saja. fisik atau Ya. ekonomi atau apapun lah gitu. Sehingga ujung-ujungnya kita mengatakan bahwa memang Allah adil terhadap saya gitu. Oke. Itu saja. Baik, terima kasih, Mas Iwan. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Siwo. Mas Iwan, terima kasih. Bagaimana cara memahami keadilan Tuhan? Jawabannya jelas, Mas. Belajar tauhid, Mas. Nah, dalam belajar tauhid itu kita akan diajari pertama tentang bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Kemudian kita diajari tentang seperti apa sih Tuhan itu. Ya, termasuk kemudian sifat-sifat. Ada sifat A, sifat B, sifat C, ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil. Dan terkait dengan topik ini, keadilan Tuhan itu merupakan sentral dari seluruh pelajaran tauhid sifat. Itu ada pada keadilan. Kalau kita mempelajari, memahami semua sifat, tetapi kita tidak menfokuskan semua sifat itu pada keadilan, maka semua pemahaman tentang tauhid sifat akan overlapping dan bisa selip. Misalnya begini, salah satu sifat Allah itu adalah kudrah, kuasa. Allah Maha Kuasa. Tapi jangan lupa ya, kekuasaan Allah itu dalam keadilan, bukan sewenang-wenang. Karena Allah Maha Kuasa, kalau dia mau, kalau dia menghendaki, bisa memasukkan orang baik ke neraka dan bisa memasukkan orang buruk ke surga
itu bukan kuasa, Mas. Itu namanya sewenang-wenang. Ya, misalnya begitu. Maka di sini prinsip keadilan, sifat al-adl ilahi itu menjadi fungsi sentral dari seluruh pelajaran dari tauhid sifat itu. Jadi kalau mau jawaban global, ya jawabannya itu. Bagaimana cara memahami keadilan Tuhan? Belajar tauhid dengan tertib. Ya. Kemudian kita akan lanjut sedikit, tapi tidak detail ya. Untuk memahami keadilan Tuhan, di situ ada dua kata. Adil, keadilan itu hal-hal tentang adil dan Tuhan. Nah, kita perlu kemudian memahami kata-kata itu dulu. Yang dimaksud adil apa sih? Yang dimaksud Tuhan apa sih? Kalau keduanya kita salah memahami, maka seluruh rangkaian kata, rangkaian kalimat, bahkan seluruh buku, seluruh kitab yang terkait dengan istilah itu, kita juga akan salah. Itulah pentingnya definisi, itulah pentingnya takrif. Takrif merupakan kepentingan pertama pada saat kita mau berpikir. Ya, saya pernah belajar ilmu logika Islami. Dua hal terpenting di dalam belajar tertib berpikir itu, yang pertama adalah masalah takrif, kemudian yang kedua masalah dalail, masalah dalil. Takrif itu tentang definisi dan dalil itu tentang argumentasi. Seluruh argumentasi akan meleset pada saat takrifnya meleset, definisinya meleset. Ya. Misalnya begini, kita mau memahami keadilan Tuhan, tetapi kita mendefinisikan adil itu dengan sama rata, sama rasa. Ya. Oh, jadi yang disebut adil itu ya harus sama. Apa yang diberikan kepada saya harus sama dengan yang diberikan kepada dia. Kalau pemahaman kita tentang adil itu seperti itu, sama, seimbang, apa ya namanya, sebanding, ya maka tidak akan ketemu keadilan. Karena yang sama, sama rata, sama rasa, itu pasti tidak adil. Nah, kalau kita sudah mempunyai konsep takrif, konsep definisi tentang keadilan seperti itu, ya sudah, Tuhan tidak akan pernah adil, baik terhadap diri kita maupun orang lain. Saya diberi laki-laki, dia perempuan, mana keadilannya? Saya dikasih hidung saya mancung, dia pesek, di mana keadilan Tuhan? Saya dilahirkan, jari saya kaki 10, tangan 10, sementara dia cacat, jarinya cuma 3, sama yang satunya 7. Di mana keadilan? Nah, kalau keadilan sudah dihukumi, difahami, didefinisikan dengan sama rata, sama rasa, ya sudah salah sejak awalnya. Karena keadilan bukan itu. Ingat ya, paling tidak ini menurut saya loh ya, jangan tergesa-gesa dirujuk ya. Bahkan jangan dirujuk deh, jangan tergesa diterima, jangan tergesa ditolak. Tapi saya dulu juga mempunyai pemahaman tentang keadilan itu seperti itu, karena saya dididik dengan informasi yang seperti itu. Ya. Lalu apa keadilan kalau tidak seperti itu? Membagi harus dengan adil.
Bayangkan Pak Guru itu kalau mau adil dengan muridnya ada 20. Berarti harus sama rata, sama rasa dong. Kalau ngasih nilai 5 ya 5 semua, ngasih 7 semua. Ya enggak lah, itu justru tidak adil. Pemerintah itu harus adil. Nah, rakyat ini semua harus ekonominya sama rata, sama rasa. Justru tidak adil. Nanti ada orang yang rajin, ada orang yang malas, ada orang yang berprestasi, ada orang yang lebih. Sama rata, sama rasa. Justru itu tidak adil. Lalu adil itu apa? Nah, yang saya tahu, adil bukan hanya pada masalah pemberian, bukan hanya pada masalah pembagian, tapi pada seluruh hal, seluruh entitas, seluruh eksistensi. Itu idealnya harus adil. Jadi adil itu sesuatu yang semestinya harus ada pada Tuhan, ada pada saya, ada pada Anda, ada dalam diri saya pada saat belum beraktivitas, ada pada diri saya pada saat saya berniat, pada diri saya pada saat saya beramal. Seluruhnya idealnya harus adil. Jadi adil itu satu kata yang mencakup segala hal. Tapi yang saya alami dulu, adil itu hanya dikaitkan dengan pemberian, bersikap. Ya. Bagi diri saya, kemudian adil yang terpenting itu adalah kepribadian saya harus adil sebelum saya bersikap. Nah, kalau sikap adil saya kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, kepada sesama bangsa, dan seterusnya, itu akibat dari keadilan pribadi saya. Substansi keadilan itu ada pada pribadi saya. Sikap-sikap saya itu hanya merupakan action dari keadilan yang ada dalam pribadi saya. Yang kayaknya itu sekarang agak kurang informasi tentang itu. Adil itu selalu dikaitkan dengan action. Actionnya harus adil. Ternyata sekarang yang saya tahu, action adil itu hanya akibat. Substansinya ada pada kepribadian kita. Kalau pribadi kita tidak adil, tidak akan pernah bisa bersikap adil. Makanya syarat seorang pemimpin harus adil. Jadi adil dulu baru jadi pemimpin. Adil dulu baru jadi hakim. Adil dulu baru poligami. Ini agak rame kalau ini. Loh, sekarang itu syarat poligami adil, tapi ditaruh di belakang. Adil dalam action terhadap istri. Nah, itu menurut saya sih, ini sudah selip-selip, nggak karu-karuan. Ya, itu tentang adil. Yang saya pahami adil adalah proporsional. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menfungsikan sesuatu pada fungsinya. Itu adil. Yang baik tempatkan pada kebaikan. Yang buruk letakkan pada keburukan. Yang wajib harus kita ambil, yang haram harus kita tolak. Itulah adil. Ya, misalnya begitu. Kita ini makhluk harus memposisikan diri secara proporsional bahwa kita punya Tuhan. Jangan kita bergaya Tuhan. Hukum sebab akibat ini sudah sudah dihukumkan, sudah dipatenkan oleh Allah. Tapi ada akibat terjadi, kita tidak rela. Nah, itu kita bergaya melampaui Tuhan. Orang Tuhan saja rela kok akibat itu terjadi karena sebabnya sudah ada. Ya, misalnya seperti itu.
proporsional. Kemudian kita lanjut, Tuhan, apakah Tuhan? Kalau kita keliru persepsi tentang Tuhan, kita keliru, mentakrifkan tentang Tuhan, ya sudah, seluruh kalimat, seluruh kitab yang mengkait dengan kata ini akan menjadi selip. Misalnya begini, saya mentakrifkan tentang Tuhan, saya mendefinisikan tentang Tuhan adalah sesuatu yang sempurna dan tak terbatas. Saya memahami Tuhan seperti itu misalnya. Nah, ini akan sangat membantu bagaimana kita memahami keadilan Tuhan. Itu nanti terkait kepada seluruh masalah, seluruh eksistensi, seluruh bab. Nah, bagaimana terkait dengan diri kita, bagaimana terkait dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana dengan setiap peristiwa yang terjadi, dan seterusnya. Kembali ke pertanyaan, bagaimana cara memahami keadilan Tuhan? Jawaban yang paling tepat adalah mari kita pelajari tauhid dengan tertib. Mari kita dalami tauhid dengan lebih serius lagi. Dari situlah kita akan semakin memahami apa yang dimaksudkan dengan keadilan Tuhan. Yang pertama, kita tidak boleh salah. Maksudnya kita harus berikhtiar, kalau salah dan kita tahu yang lebih benar, ya kita revisi. Ya. Jadi kita terus berproses sehingga kita semakin bisa memahami apakah adil dan apakah Tuhan. Kemudian bagaimanakah keadilan Tuhan? Jangan kita tergesa-gesa.